Halo Sobat Rich, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Lama sudah kita nggak ketemu ya di 2025 ini. Min Rich ucapkan selamat tahun baru 2025. Nah Sobat Rich, terkait dengan informasi turnamen di Malaysia Open Premier Super Series, jadi Indonesia kembali mempertajam rekor buruknya di Malaysia, di mana Indonesia tanpa menghasilkan satupun gelar di ajang Malaysia Super 1000 tahun 2025 ini. Jadi tim Indonesia ini turun dengan kekuatan terkuatnya dan juga sangat minim tim-tim yang turun. Bahkan yang biasanya mengirimkan tim gemuk, ya ini dari sektor ganda putra, di turnamen ini dari Platnas hanya menurunkan satu pasangan ganda putra saja, termasuk juga dengan pergantian coach ya. Dino Miranat ini sudah digantikan oleh coach baru. Nah, kemudian di sektor tunggal putri pun hanya dikirimkan dua wakil saja, yaitu Gregoria Mariska Tunjung dan juga Putri Kusuma Wardani. Dan di sektor tunggal putra hanya ada dua wakil yang turun, yaitu Anthony Sinisuka Ginting dan juga Jonathan Christie. Sementara itu di sektor ganda putri juga diturunkan hanya pasangan Ana Tiwi dan juga Lani Badia. Dan bahkan di sektor ganda campuran dari Platnas ini tidak menurunkan satupun wakilnya. Nah cuman Indonesia punya wakil non Platnas, ada dua wakil yang turun di ajang Malaysia Super 1000 ini, yaitu ada Sabareza dan juga Dejan dan juga Gloria, yang menjadi turnamen terakhir buat Dejan dan Gloria. Karena Sobat Rich, Dejan Ferdinansyah ini akan ditarik oleh Platnas dan nantinya akan bermain bersama Siti Fadia Silva Ramadanti ya di sektor ganda campuran. Jadi nantinya Fadia akan bermain di dua sektor sekaligus Sobat Rich. Semoga si Fadia ini kuat ya Sobat Rich ya. Jadi hasil yang diraih oleh tim Indonesia sendiri ini cukup mengagetkan, karena baru-baru di babak awal Georgia Mariska Tunjung juga sudah harus melawan rekan senegara yaitu Putri Kusuma Wardani dan harus pulang Georgia dengan skor telak dari Putri KW. Kemudian disusul lagi dari sektor tunggal putra yaitu Jonathan Christie, di mana Jojo ini juga harus kalah dengan perwakilan dari Perancis ya. Jadi Jojo juga pulang di round 1, notabene sebagai unggulan di sini juga harus pulang ya, seperti itu. Nah, tidak hanya itu, ada juga Fajar Alfian dan juga Rian Ardianto. Ini juga harus pulang di babak-babak awal, tepatnya di babak 1, setelah dikalahkan oleh Ong dan juga Theo dari Malaysia. Nah, sementara itu di sektor ganda putri ini Ana Tiwi juga justru pulang dikalahkan oleh wakil dari Taipei. Dan di sektor ganda campuran, kemudian juga sektor lainnya, Indonesia masih aman hingga babak kedua. Jadi di babak kedua sendiri Sobat Rich ini akhirnya juga kembali kalah ya, berjatuhan. Jadi yang lolos ke perempat final hanya ada dua wakil saja, yaitu Sri Kandi Indonesia dari sektor tunggal putri dan juga ganda putri. Jadi di sektor tunggal putri sendiri ada di babak kedua sendiri pemain-pemain Indonesia ini juga banyak yang bertumbangan, di mana Dejan dan juga Gloria ini kalah di round kedua setelah dikalahkan oleh pasangan Jepang. Dengan hasil ini maka ini menjadi turnamen terakhir untuk Dejan dan juga Gloria selama menjadi pasangan dan berhenti di peringkat ke-8 dunia. Dan dengan hasil ini juga maka Gloria akan tetap di non Platnas, sedangkan Dejan Ferdinansyah akan ditarik ke Platnas. Kemudian dari sektor ganda putri ini Lani dan juga Fadia harus bersikeras melawan pasangan Taipei untuk bisa lolos ke perempat final. Dengan hasil yang cukup ketat, Lani Fadia berhasil melaju ke perempat final sebagai satu-satunya ganda putri yang bisa lolos ke perempat final. Sementara itu di sektor tunggal putra, Anthony Ginting justru kalah telak dari pemain Thailand yaitu Kunlavut Pititsan dan harus pulang di babak kedua. Dan berlanjut lagi, Sabareza juga harus dikalahkan oleh pemain Inggris Ben Len dan juga Sen Pandi ya, yang harus pulang juga di babak kedua.
kemudian dari sektor tunggal putri, ini Putri Kusuma Wardani mampu mengalahkan tunggal putri Denmark. Jadi Indonesia hanya menyisakan 2 wakil saja di partai perempat final atau 8 besar. Nah, sayangnya kedua wakil Indonesia yang berjuang di perempat final ini harus ditaklukkan oleh lawannya masing-masing hingga tidak ada wakil satupun ke babak semifinal. Hasil ini tentunya menyamakan hasil di tahun sebelumnya di mana Indonesia juga nihil gelar ya, Sobat Rich, di ajang Malaysia Open ini. Dan ini semoga dengan hasil yang buruk ini PBSI bisa melakukan evaluasi sebesar-besarnya, di mana dengan pelatih-pelatih yang baru, kemudian juga pemain-pemain suntikan yang baru juga ya seperti Dejan, dan juga dengan suasana yang baru di tahun 2025 bisa merubah nasib perbadmintonan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kita doakan ya Sobat Rich ya, karena next ada turnamen di India dan ini juga turnamen yang luar biasa positif juga sebelum nantinya ada Indonesia Master di tanggal 21 Januari. Jadi Sobat Rich tetap dukung dan juga support pemain Indonesia yang bertanding, dan jangan lupa subscribe serta bagikan video ini ke seluruh Sobat Rich yang ada di Indonesia dan juga badminton lovers yang ada di dunia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat.